kita Indonesia sesungguhnya. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Dalam rangka untuk mengecek verifikasi yang terkait jalur prestasi, di mana ini saya ingin tahu sudah mencontohkan kepada sekolah dan masyarakat itu jangan sampai cuman sertifikat yang ala-ala ya. Pimpinan maunya ini nanti masih ada penyempurnaan terkait dengan tempat supaya nanti para pedagang itu bisa nyaman tempat yang baru. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Wali Kota Serang melakukan monitoring langsung proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Kota Serang. Relokasi PKL di Kota Rangkas Bitung kembali diundur karena lokasi tujuan Pasar Sedi masih perlu dibenahi. Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Serang melakukan monitoring langsung proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 1 Kota Serang. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Dalam rangka untuk mengecek verifikasi yang terkait jalur prestasi. Wali Kota Serang Budi Rustandi melakukan monitoring langsung proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Kota Serang. Monitoring ini dilakukan guna memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan serta menjamin keaslian dan kecocokan dokumen dan sertifikat yang diajukan para calon peserta didik. Dalam pemantauan tersebut, Wali Kota tidak hanya memeriksa dokumen sertifikat prestasi, tetapi juga menguji langsung keterampilan siswa sesuai keahliannya. Ia menegaskan pentingnya sertifikat yang benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Hasil pengujian menunjukkan para pendaftar menunjukkan kemampuan sesuai dengan prestasi yang tercantum, mulai dari bidang seni tari, keagamaan, hingga pidato. Dalam rangka untuk mengecek verifikasi yang terkait jalur prestasi, di mana ini saya ingin tahu sudah mencontohkan kepada sekolah dan masyarakat sertifikat itu jangan sampai cuman sertifikat yang ala-ala ya, atau seperti bodong begitu. Jadi saya pengen tahu, lihat sertifikatnya lalu mereka mempraktekkan. Dan ternyata itu rata-rata semua sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan sertifikat. Alhamdulillah di penerimaan sekolah baru sekarang tidak ada masalah, semua bisa keterima dengan baik. Dan bagi yang tidak keterima bisa ke sekolah yang lain diarahkan. Wali Kota juga meminta agar pelayanan terhadap masyarakat diperbaiki. Ia menginstruksikan pihak sekolah menambah petugas di meja verifikasi agar proses antrian tidak terlalu lama. Dari hasil tinjauan, proses berjalan tertib dan tidak ditemukan kendala serius, meskipun ada catatan kecil terkait efektivitas pelayanan. Sementara itu, salah satu orang tua pendaftar, Ibu Ida, menyampaikan harapannya agar anaknya diterima di SMPN 1 Kota Serang melalui jalur prestasi. Anaknya memiliki prestasi sebagai juara 1 lomba tari tingkat Kota Serang dan aktif di Sanggar Wanda, Banten. Ia berharap sekolah dapat menjadi tempat terbaik untuk mengembangkan potensi sang anak. Betul, dia jalur prestasi. Kebetulan memang anak saya juara 1 tingkat Kota Serang. Alhamdulillah dia senang. Di bawah kebetulan kalau dia sanggarnya Sanggar Wanda, Banten. Alhamdulillah mudah-mudahan diterima. Dengan adanya monitoring langsung dari kepala daerah, proses penerimaan peserta didik baru di Kota Serang diharapkan berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
Legislatif meminta pemerintah Kota Cilegon menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan. Kenapa kita harus genjot itu? Karena kan adanya Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon agar meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD dengan mencari potensi pendapatan pajak yang baru di Kota Cilegon. Permintaan itu dilakukan menyusul adanya instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang bisa berdampak terhadap dana transfer ke daerah yang bisa berkurang. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sohidin mengatakan PAD Pemkot Cilegon harus digenjot lantaran adanya Inpres tersebut sangat berpengaruh terhadap dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang sehingga sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kota Cilegon. Menurut Sohidin, dengan mencari potensi sumber PAD yang baru dapat meningkatkan PAD Pemkot Cilegon agar menjadi lebih baik lagi yang dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan Kota Cilegon menjadi lebih baik. Sangat minim sekali. Pasti dana transfer dari pusat akan berkurang dan itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya caranya untuk menutup itu semua adalah peningkatan PAD dengan mencari sumber PAD yang baru. Sementara Kepala Bidang atau Kabid Pajak Daerah dan Pengendalian PAD pada BPKPAD Kota Cilegon, Ahmad Furqon menyampaikan sesuai dengan undang-undang untuk jenis pajak tidak bisa ditambah lantaran jenis pajak itu sudah ditetapkan undang-undang sebanyak 11 jenis pajak. Ke-11 jenis pajak itu diantaranya hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan atau PBB P2, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan action pajak. Menurut Furqon, terkait dengan pajak pihaknya tetap melakukan pengendalian dan pengawasan kepada wajib pajak yang telah ditentukan. Adapun terkait dengan extend pajak, pihaknya terus melakukan pendataan agar menjadi pendapatan Pemkot Cilegon. Furqon menyampaikan terkait progres capaian pendapatan Pemkot Cilegon hingga 20 Juni 2025, realisasi pencapaian 43,53% atau meningkat 70% dibandingkan tahun 2024. Tercatat dari target 852 miliar rupiah, realisasi di triwulan kedua ini kurang lebih 370 miliar rupiah. Artinya gini, udah jenis pajak itu nggak bisa dikembangkan jadi 11, udah sesuai amanat undang-undang. Kita tinggal memaintain bagaimana dia bayarnya tepat waktu atau bisa lebih gitu kan, lebih kepada pengawasan kita. Kalau yang extend tetap kita pendataan juga kepada WP calon-calon WP baru dari baik itu rumah makan gitu ya, yang baru atau ada reklame yang baru tetap pasti kita data itu gitu. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Sejumlah fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan kritik tajam terhadap tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang mencapai 110,29 miliar rupiah dalam LPJ APBD tahun anggaran 2024. Anggota fraksi Golkar Muhammad Aziz menyebut kurangnya akurasi dan juga antisipasi dalam menyusun anggaran merupakan penyebab SILPA itu terjadi. Hal serupa disampaikan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Syamsul Haryanto. Menurutnya dana SILPA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program prioritas yang masih tertunda. Sementara dari fraksi PKS, Paramita Mesayu mengingatkan agar pemerintah tidak terbiasa mengandalkan SILPA sebagai sumber pembiayaan di tahun berikutnya. DPRD Tangerang Selatan secara keseluruhan meminta agar pemerintah kota melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem perencanaan dan juga pengendalian anggaran. Janji politik Robinsar Fajar dibahas Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kota Cilegon melalui Raperda RPJMD. Selengkapnya Triksi Sondang melaporkan. Janji politiknya kepala daerah yang terpilih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon bersama pemerintah kota tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029. Dalam dialog pagi bersama RRI Banten Selasa 24 Juni 2025, Sekretaris Pansus Raperda RPJMD Kota Cilegon 2025-2029, Koidatul Sita menjelaskan bahwa dokumen ini memuat
arah pembangunan berdasarkan janji politik Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar. Penyusunan RPJMD melibatkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD termasuk Sekda, Bapeda, BPKAD, dan OPD terkait serta dikawal oleh 15 anggota Pansus DPRD. Aspirasi masyarakat juga diakomodasi melalui hasil reses anggota Dewan. Lanjutkan kembali program JLU, Jalan Lingkar Utara ya, yang dimana nanti bertahap untuk pembebasan lahannya, karena memang kan sebelumnya juga sudah ada pembebasan lahan tapi belum 100%, jadi kita rencanakan untuk pembebasan lahan terlebih dahulu untuk pembuatan JLU. Namun, Koidatul mengungkapkan sejumlah tantangan terutama keterbatasan anggaran akibat defisit daerah dan kebijakan efisiensi nasional pasca instruksi Presiden, dan hal ini mempersulit realisasi program prioritas terutama di bidang infrastruktur dan pengentasan pengangguran. Ia berharap masyarakat turut mengawal pelaksanaan RPJMD agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan menciptakan Cilegon yang maju, mandiri, dan berdaya saing. RPJMD menjadi pedoman penting dalam perjalanan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, partisipasi publik dan sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan capaian pembangunan dapat terrealisasi sesuai harapan masyarakat. Dari Kota Serang, Trisi Sondang melaporkan. Satreskrim Polres Serang mengamankan belasan pelaku pencabulan hingga kekerasan seksual dalam kurun waktu seminggu terakhir. Dari hasil penyelidikan, mayoritas korban diantaranya adalah anak di bawah umur. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan belasan pelaku tersebut diamankan dari sejumlah polsek sekota Serang. Para pelaku menggunakan modus mengiming-imingi korban saat akan melakukan aksi bejatnya. Adapun mayoritas pelaku merupakan orang terdekat korban yang sehari-hari berada di lingkungan sekitar. Bahkan satu diantaranya terdapat guru pembina yang kerap kali mengajar terhadap korban. Relokasi PKL di Kota Rangkas Bitung kembali diundur karena lokasi tujuan pasar seni masih perlu dibenahi. Berikut Jaliah Winarti melaporkan. Kemarin terkait dengan relokasi ini masih perlu penyempurnaan. Wacana relokasi pedagang kaki lima di kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa serta Jalan RT Hardi Widangun ke Pasar Kandang Sapi yang kini berganti nama menjadi Pasar Seni kembali mengalami penundaan. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebut relokasi yang semula direncanakan pada Juni 2025 itu belum dapat dilaksanakan karena masih perlu dilakukan sejumlah pembenahan di lokasi baru. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Orok Sukmana menjelaskan bahwa hasil rapat terakhir bersama pimpinan menyimpulkan perlunya penyempurnaan lebih lanjut terhadap fasilitas dan penataan di pasar seni agar pedagang merasa nyaman menempati tempat baru. Menurutnya pembenahan pasar seni meliputi sejumlah aspek termasuk pembangunan tata letak kios serta fasilitas pendukung lainnya. Jadi pimpinan maunya ini nanti masih ada perlu penyempurnaan terkait dengan tempat supaya nanti para pedagang itu bisa nyaman tempat yang baru. Jadi belum bisa dilakukan bulan ini karena masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pimpinan tidak memberikan batas waktu. Ya berharap para pedagang itu secepatnya mereka untuk menyatakan kesediaannya untuk bisa. Jadi memang perlu persiapan yang maksimal lah. Sementara itu Pemkab Lebak terus mengencarkan sosialisasi kepada para PKL yang akan direlokasi agar proses perpindahan berjalan lancar dan tanpa penolakan. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaan relokasi. Pemerintah daerah disebut masih menunggu kesiapan teknis dan administratif serta respon dari para pedagang. Dengan penataan yang lebih optimal dan komunikasi yang terus dibangun dengan para pedagang, Pemkab berharap relokasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penataan kota dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di pusat niaga yang baru. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Capaian pembuatan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Pandeglang masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari total sekitar 1 juta penduduk Pandeglang, baru sekitar 5.000-an yang sudah berimigrasi ke IKD. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
Harapannya itu ingin Pandeglang itu seperti kota-kota lain, kota-kota besar lain yang sudah banyak mereka mempunyai aplikasi yang sudah terdaftar. Capaian pembuatan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Pandeglang hingga pertengahan tahun ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari total sekitar 1 juta penduduk, Pandeglang wajib KTP, data terkini menunjukkan baru 5.279 orang yang telah mengaktifkan IKD atau baru sekitar 0,52% dari total target. Padahal Kementerian Dalam Negeri menargetkan sekitar 30% penduduk atau sekitar 3.000 orang telah memiliki IKD. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Raden Yunce Dewi menjelaskan, rendahnya angka capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama minimnya literasi digital masyarakat. Yunce juga menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan IKD, masyarakat tetap diwajibkan memiliki KTP fisik terlebih dahulu dan harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Hal ini menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok yang jauh dari pusat layanan. Karena untuk pelayanan IKD ini hanya tersedia di Disdukcapil dan tidak dibuka di unit pelayanan teknik daerah. Harapannya itu ingin Pandeglang itu seperti kota-kota lain, kota-kota besar lain yang sudah banyak mereka mempunyai aplikasi yang sudah terdaftar, terkonek di IKD di aplikasinya, yang sudah masuk ke siap, gitu kan. Harapan itu jadi biar masyarakat tuh tahu bahwa di Disdukcapil tuh punya IKD. Sebagai langkah percepatan, Disdukcapil merencanakan kerjasama dengan pihak sekolah, kampus, dan dinas pendidikan untuk menjangkau kelompok usia muda yang dinilai lebih akrab dengan teknologi digital. Dengan segala tantangan yang ada, Yunce berharap agar capaian IKD terus meningkat dan masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas digital demi kemudahan dan keamanan layanan administrasi kependudukan di masa depan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim nasional MMA Indonesia merebut sebanyak 14 medali pada ajang Gamma World Championship U18 dan Senior 2025 yang berlangsung di Sao Paulo, Brazil selama 16 hingga 22 Juni 2025. Tim Indonesia yang diwakili 17 atlet berhasil mengoleksi 2 medali emas, 7 medali perak, 5 medali perunggu, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, Tommy Paulus Hermawan di Jakarta Selasa 24 Juni 2025 memastikan para atlet mendapatkan perawatan medis harian secara konsisten selama aklimatisasi dan juga kompetisi seperti pemantauan kondisi tubuh, penanganan cedera ringan, stretching, hingga sport message. Tommy mengatakan dengan pencapaian itu Indonesia kembali menunjukkan eksistensi di panggung dunia MMA amatir. Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Serang melakukan monitoring langsung proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Kota Serang. Relokasi di PKL di Kota Rangkas Bitung kembali diundur karena lokasi tujuan pasar seni masih perlu dibenahi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.